Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairah Nur Istijanah dengan NIM 23080200052. Di sini saya akan menerangkan tentang analisis data dan perhitungan dari skripsi kelompok saya yang pertama, yaitu berjudul Pengaruh Motivasi dan Minat Belajar terhadap Prestasi Siswa pada mata Diklat Keselamatan dan Kesehatan Kerja di SMK Negeri 1 Sedayu. Yang pertama yaitu tujuan untuk mempelajari tentang prosedur pada tempat kerja untuk mengidentifikasi bahaya dan pencegahannya. Kemudian pemeliharaan kebersihan, perlengkapan pada area kerja, pelaksanaan prosedur darurat, kemudian mengetahui dasar-dasar prosedur keamanan, dan mengikuti prosedur pada tempat kerja untuk pengamanan dan pengendalian limbah. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama adalah motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata Diklat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Yang kedua, minat belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang ketiga, motivasi dan minat belajar siswa berpengaruh pada mata Diklat Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Baik, selanjutnya saya akan memasuki analisis data dan perhitungannya, di mana yang pertama adalah instrumen yang digunakan pada penelitian ini untuk mengumpulkan data variabel motivasi belajar dan juga minat belajar menggunakan metode angket, di mana setiap butir angket instrumen motivasi belajar, minat belajar, dan prestasi belajar diukur dengan skala rasio, dan untuk setiap pemberian skor pada butir soal dipergunakan skala Likert yang telah dimodifikasi dan disusun. Dari hasil uji validitas dengan menggunakan komputer program SPSS 19, maka kita dapatkan untuk variabel motivasi belajar K3 jumlah butir valid terdapat 20, sedangkan jumlah butir invalid terdapat 5. Untuk variabel minat belajar K3 jumlah butir valid 20 dan sedangkan jumlah butir invalid terdapat 5. Pada variabel prestasi belajar K3 diperoleh hasil 19 butir valid dan 11 butir soal invalid. Selanjutnya, untuk menguji reabilitas instrumen digunakan teknik Alpha-Cronbach. Berdasarkan perhitungan dengan komputer program SPSS 19 diperoleh koefisien reabilitas untuk variabel motivasi belajar sebesar 0,815, sedangkan variabel minat belajar sebesar 0,819 dan variabel prestasi belajar sebesar 0,834. Kemudian dikonsultasikan dengan interpretasi koefisien reabilitas yang digunakan. Dari hasil interpretasi diketahui bahwa instrumen motivasi belajar, minat belajar, dan prestasi belajar memiliki keterandalan reabilitas baik sehingga memenuhi syarat untuk digunakan sebagai alat ukur dan pengumpul data dari motivasi belajar dan minat belajar. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden pada penelitian 1, motivasi belajar K3 ini diperoleh skor terendah 34 dan skor tertinggi 61. Dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS 19, diperoleh harga rata atau M sebesar 47,91, kemudian median sebesar 48 dan modus sebesar 63 dengan simpangan baku sebesar 7,403. Skor yang mempunyai frekuensi terbanyak adalah kelas interval 49 sampai 53 sebanyak 11 kali. Diperoleh pula bahwa sebanyak 14 dalam kurung 43,75% siswa berada di bawah rata skor dan 18 dalam kurung 56 sampai 25% siswa berada di atas rata skor. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar skor motivasi belajar siswa kelas X jurusan teknik permesinan berada di atas rata skor.
Yang kedua adalah minat belajar, didapatkan skor terendah sebanyak 38 dan skor tertinggi sebanyak 66 dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS 19 diperoleh harga rata min sama dengan 53,6, kemudian median 52,5, sedangkan modus 51 dan standar deviasi sebanyak 7,45. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa skor yang memiliki frekuensi terbanyak adalah skor 51 sebanyak 4 kali. Kemudian diperoleh pula bahwa sebanyak 18 dalam kurung 56,25% siswa berada di bawah rata skor dan 14 dalam kurung 43,75% siswa berada di atas rata skor. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebagian besar skor minat belajar siswa kelas X jurusan teknik permesinan berada di bawah rata skor. Kemudian yang ketiga adalah prestasi belajar. Yang ketiga, prestasi belajar K3 didapatkan skor terendah 3 dan skor tertinggi sebanyak 19 dari hasil perhitungan statistik dengan menggunakan program SPSS 19 dapat diperoleh harga rata min sama dengan 14,3 dengan median sebanyak 15,5 dan modus 16 dan standar deviasi sebanyak 4,060. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa skor yang memiliki frekuensi terbanyak adalah skor 16 sebanyak 6 kali. Diperoleh pula bahwa sebanyak 16 dalam kurung 50% siswa berada di bawah rata skor dan 16 atau 50% siswa berada di atas rata skor. Maka dapat disimpulkan bahwa setengah dari siswa kelas X jurusan teknik permesinan berada di bawah rata skor. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan interpretasi koefisien korelasi R hitung, maka nilai R hitung sebesar 0,353 termasuk memiliki tingkat hubungan yang rendah antara kedua variabel pada hipotesis. Persentase sumbangan pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar sebesar 12,5%. Kemudian yang kedua, minat belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi siswa pada mata diklat keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan nilai R hitung sebesar 0,250, hasil interpretasi koefisien korelasi antara dua aspek yang berbeda sangat rendah atau bahkan tidak berpengaruh.
efektivitas pembelajaran matematika melalui penerapan model learning cycle pada siswa kelas 11 SMA Negeri 6 Goa. Analisis data dan perhitungan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis. Dari 28 siswa kelas 11 SMA Negeri 6 Goa, siswa yang memperoleh skor pada kategori sangat rendah ada 28 siswa, dan tidak ada siswa yang memperoleh skor pada kategori rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Setelah skor rata-rata hasil belajar siswa sebanyak 23,75 dikonversi ke dalam 5 kategori di atas, maka skor rata-rata hasil belajar matematika siswa kelas 11 SMA Negeri 6 Goa sebelum diajar melalui penerapan model learning cycle tergolong sangat rendah. Seorang siswa dikatakan tuntas apabila memperoleh nilai paling sedikit 70. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah siswa yang tidak memenuhi kriteria ketuntasan individu adalah sebanyak 28 orang atau 100% dari jumlah siswa. Sedangkan siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan individu tidak ada atau 0%. Dari deskripsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 6 Goa sebelum penerapan model learning cycle tergolong sangat rendah, bahwa dari 28 siswa yang memperoleh skor pada kategori sangat rendah sebanyak 2 siswa, siswa yang memperoleh kategori rendah sebanyak 1 siswa, siswa yang memperoleh skor pada kategori sedang sebanyak 14 siswa, siswa yang memperoleh skor pada kategori tinggi sebanyak 9 siswa, dan siswa yang memperoleh skor pada kategori sangat tinggi sebanyak 2 siswa. Setelah skor rata-rata hasil belajar siswa sebesar 77,21 dikonversi ke dalam 5 kategori di atas, maka skor rata-rata hasil belajar matematika kelas 11 SMA Negeri 6 Goa setelah diajar melalui penerapan model learning cycle pada kategori sedang. Dari tabel di atas terlihat bahwa siswa yang tidak tuntas sebanyak 3 siswa, sedangkan siswa yang memenuhi kriteria ketuntasan individu sebanyak 25 siswa. Apabila tabel dikaitkan dengan indikator ketuntasan hasil belajar siswa, maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika kelas 11 SMA Negeri 6 Goa setelah diterapkan model learning cycle telah memenuhi indikator ketuntasan hasil belajar secara klasikal. Saran dan kritik untuk skripsi yang pertama yaitu berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa pandangan penelitian yang sekiranya dapat diangkat sebagai saran dan kritik baik untuk kepala sekolah, guru, siswa, maupun untuk penelitian selanjutnya. Yaitu yang pertama, kepala sekolah dan guru hendaknya memperbaiki sistem pembelajaran, misalnya mengubah metode pembelajarannya sehingga presentasinya meningkat. Yang kedua, bagi siswa kelas 10 jurusan Teknik Pemesinan SMKN 1 Sedayu khususnya dan siswa-siswa pada umumnya untuk menambah waktu belajar K3 di luar jam sekolah. Dan mereka selalu siap sebelum pembelajaran dimulai. Menumbuh rasa ingin tahu terhadap pembelajaran K3 aktif ketika proses diskusi berlangsung dan meningkatkan konsentrasi siswa dalam menghadapi gangguan pada saat proses pembelajaran. Yang terakhir, bagi penelitian selanjutnya perlu diadakan penelitian lagi terhadap variabel motivasi belajar dan minat belajar atau variabel yang lain serta pengaruhnya terhadap presentasi pada mata diklat K3 di SMKN 1 Sedayu. Saran dan kritik untuk skripsi yang kedua, yaitu berdasarkan hasil pembahasan penulisan memberikan saran dan kritik beberapa pihak, yaitu yang pertama, bagi peserta didik diharapkan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar memahami saja, akan tetapi mampu melaksanakan untuk prakteknya. Yang kedua, bagi guru bimbingan dan konseling hendaknya dapat memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan
kurikulum yaitu menindaklanjuti serta meningkatkan kedisiplinan belajar peserta didik. Yang ketiga, bagi kepala sekolah agar dapat merumuskan kebijakan dalam memberikan jam pelajaran efektif masuk kelas untuk layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan layanan tertentu agar guru BK lebih mengenal peserta didik dan dapat melakukan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, dan untuk penelitian selanjutnya yang akan mengadakan penelitian tentang disiplin belajar pada peserta didik hendaknya sebelum melakukan diadakan konseling kelompok. Diharapkan dapat memberikan layanan konseling individu terlebih dahulu agar mengetahui permasalahan yang terkait dengan disiplin belajar. Saran dan kritik untuk skripsi ketiga yaitu berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini, maka penulisan mengajukan beberapa saran dan kritik sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan kepada pihak sekolah SMA Negeri 6 Goa dapat menggunakan model learning Kringle dalam proses pembelajaran khususnya untuk mata pelajaran matematika. Yang kedua, berdasarkan pengalaman di lapangan sebaiknya guru mengondisikan siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, diharapkan kepada siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dari guru dan senantiasa meninggalkan pemahaman untuk setiap pembelajaran sehingga hasil belajar semakin meningkat. Yang terakhir yaitu dengan perlu adanya penelitiannya lebih lanjut tentang pembelajaran learning Kringle pada materi pokok yang berbeda sebagai pengembangan diri penelitian.